Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biar kompak sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi wa rizqa hadana hasbuhu min nahwihi wa min adimi kadrihi lam tahwi wa usribat ba'da dhamir lisani wa uribat bil hani bil alhani thumma salatu ma'sara bil laiki ala nabi asrafil khalaiki amma ba'du. Yang pertama yang sama-sama kita hormati, yang masih dalam perjalanan, Bapak Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Wataniyah II. Berikutnya yang tak kalah penting adalah Kepala MS Al-Wataniyah II. Beliau Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Amin, yang sekarang ini lagi istirahat karena hujan ya. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur alhamdulillah, di mana di Jakarta kita lama nggak ketemu hujan, gara-gara kalian kesini hujan deras ya. Sholawat serta salam semoga senantiasa mengalir ke baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya kelak. Yang pertama, kakak-kakak OSIS harus lebih konsentrasi. Kalau kakak OSISnya pada ngobrol, Bapak berhenti ya. Jadi kakak OSISnya harus lebih paham nanti. Jadi kita nggak main-main, jangan main-main ya. Ini nanti kalian masuk TV, no, ada kameramen di belakang. Ya, masuk TV nanti ya. Oke, yang kalian lihat di depan itu adalah Bapak dan juniornya ya, Bapak dan juniornya. Oke, kali ini kita nggak belajar matematika ya. Hari ini kita nggak belajar matematika. Tapi kebetulan kita diserahin materi karakter building. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik ya, bisa mengikuti sehingga keluar dari sini, pulang dari sini, karakter kalian jadi berubah lebih baik. Kira-kira siapa enggak nih yang masih ngobrol sebelah kiri? Nanti selama video ini nggak apa-apa hapus. Kalian udah pada tua, nanti anak cucu kalian nonton video itu, muka kalian kelihatan, aduh, ini si kakek siapa itu? Kakek siapa? Siapa ini namanya? Ini siapa ini? Ketua kelas. Siapa namanya? Aziz. Nih kakek Aziz. Nih kakek Aziz kelihatan. Ngaji ngobrol mulu. Sekolah ngobrol mulu. Dilihat cucunya ya. Oke, kita mulai. Operatornya siapa nih? Bibi. Ya. Kita lihat, kita hari ini tidak ngomongin matematika, tidak ngomongin X kuadrat, tidak ngomongin persamaan garis, ya. Tapi kita lihat ke depan, diklik aja. Nah, apa yang tertulis di sana? Karakter building iku apa? Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya seperti itu, karakter building itu apa? Ya, maksudnya sebenarnya apa yang mau kita omongin hari ini? Nah, definisi di sini udah, yang ngobrol nanti suruh maju ya, suruh maju beneran ya. Yang ngobrol nanti jelasin seperti yang Bapak jelasin. Ya, Bapak Aziz, siap Bapak Aziz ya. Kalian lihat di sana bahwa ini definisi ala santri. Kenapa?
Karena Bapak belajar dari buku-buku santri, jadi karakter building definisi yang Bapak susun seperti itu. Kalian boleh tulis, karena nanti pas ada malam ya, ada malam nanti. Kalian kalau nggak hujan, insya Allah kata Ketua OSIS, kata Kak Melisa katanya mau ada apa itu jerit malam ya. Nah itu nanti ditanyain oleh kakak-kakak OSIS. Ya, yang perlu kalian tulis, yang nggak perlu kalian dengerin suara Bapak aja. Oke ya, kalian lihat. Nah, karakter building yang dimaksud, ada kakak OSISnya jangan mandor-mandor. Ya, udah, bisa dilanjutin ya, bisa dilanjutin. Tulisannya nggak banyak, yang lebih banyak nanti dengerin suara Bapak aja ya. Jadi karakter building itu maksudnya berusaha memperbaiki diri agar hubungan vertikal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sama baiknya dengan hubungan horizontal terhadap sesama makhluk. Maksudnya usaha kita agar hubungan dengan Tuhan lebih baik itu harus sama, berimbang dengan hubungan baik kita dengan sesama. Sesama itu siapa? Ya sesama manusia, ya sesama makhluk. Makhluk itu yang bisa makhluk hidup, bisa makhluk tidak hidup. Itu kita harus bisa menjaga hubungan baik. Misalnya kalau sama makhluk hidup oke lah, jelas itu. Tapi kalau makhluk yang nggak hidup kalian nggak bersahabat, misalnya kalian itu loh yang ngeruk pasir, ngeruk apa itu, kalau sembarangan nanti jadi longsor. Kalau longsor korbannya siapa? Teman-teman kita kan. Nah makanya jadi orang yang punya karakter itu adalah orang yang punya hubungan baik dengan Tuhannya sama baiknya dengan hubungan antar sesama. Jadi itu yang mau kita pelajari. Berikutnya operator. Nah, hubungan yang baik terhadap Allah yang pertama, tentu ini yang paling utama ya. Karena kenapa? Karena kita ada di sini, kita ada di dunia ini tidak lepas dari peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama kita harus jaga hubungan baik adalah hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Salah satunya adalah takwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah imtisalu awamirillahi wastinabu nawahihi forever. Apa itu? Forever itu apa, Miss? Selama-lamanya ya, selalu. Jadi hubungan baik terhadap Allah itu apa yang paling penting? Yang paling penting adalah takwa. Takwa itu adalah selalu mengikuti perintah Allah, selalu menjauhi larangan Allah selama-lamanya. Bapak Rizky kalau masih ngobrol nanti maju ke depan, gantiin Bapak. Ya, yang nggak nulis nggak apa-apa, nanti yang penting bisa jawab pertanyaannya ya. Lebih baik kalian nulis sedapatnya, tapi konsentrasi dengerin ya, jangan ngobrol ya. Jadi Bapak Afgan, kenapa sakit? Udah nggak apa-apa, udah duduk aja, duduk. Yang nggak bawa buku konsentrasi kupingnya, nanti di save di kupingnya ya, di save di kupingnya. Ya, jadi orang yang punya karakter baik tentu punya hubungan baik dengan Tuhannya. Misalnya kalau kita orang Muslim ya, orang Muslim kita seperti kita ini. Orang yang punya karakter seperti kita berarti sholatnya benar. Kalian sholatnya sudah benar apa belum? 5 waktu yang benar. Yang bolong-bolong masih bolong-bolong. Kalau masih bolong-bolong berarti harus tetap diperbaiki. Biar kenapa? Biar karakter kita nanti semakin baik.
Berikutnya puasa Ramadan. Puasa, kalian puasa apa tidak? Puasa. Bagus. Dan lain sebagainya. Oke, begini ya. Jadi nanti Bapak nggak bisa lama-lama, terlalu lama jelasin detail ya, karena waktu kita terbatas. Ya, waktu kita terbatas. Jadi yang pertama, orang yang punya karakter itu, orang yang punya karakter baik itu adalah senantiasa menjaga hubungan baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan takwa. Oke, operator berikutnya. Nah, yang berikutnya, kalau kita sudah berhasil menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua yang harus kita jaga adalah hubungan dengan sesama. Hubungan dengan sesama. Nanti sebagian nanti Bapak nukilin dari buku yang Bapak bawa ini ya. Nah, hubungan dengan sesama itu siapa? Hubungan terhadap orang tua. Nah, yang paling pertama adalah hubungan kita dengan orang tua. Kenapa? Karena kita nongol pertama kali di dunia itu lewat tangan-tangan orang tua kita. Kalian lahir dari siapa? Ada yang lahir dari batu apa enggak? Ada yang lahir dari batu? Enggak ada, pasti lewat orang tua. Nanti kita bahas satu-satu. Kemudian yang berikutnya hubungan baik terhadap guru. Apalagi kalian sebagai siswa. Nanti kita bahas satu-satu, walaupun nggak detail ya. Jadi yang berikutnya yang harus kita jaga hubungan sesama adalah dengan guru kita. Kemudian yang berikutnya yang harus kita jaga baik lagi adalah hubungan kita terhadap diri kita. Apa itu? Nanti kita jelasin di belakang. Kemudian yang berikutnya hubungan terhadap sesama siswa. Kenapa Bapak bilang sesama siswa? Karena kita masih siswa, kalian masih siswa kan? Jadi ini hubungan antar sesama siswa. Itu bagaimana nanti? Kemudian yang terakhir hubungan dengan lingkungan. Nah, lingkungan itu ya seluruhnya, seluruh makhluk hidup maupun mati yang seperti tadi. Oke, operator. Nah, yang pertama yang kalian harus perbaiki adalah hubungan dengan orang tua kalian. Apa itu? Bapak tidak ngomong gedabrus, tapi harus ada referensinya. Nah, Bapak belajar beneran. Sebentar Bapak cari. Alhamdulillah hujan lagi. Suara Bapak semakin nggak kedengeran kalau hujan. Kita lihat. Oke, yang pertama yang harus kita jaga hubungan baik adalah kedua orang tua kita. Siapa itu? Al-walidani. Al-walidani. Walidani itu siapa? Ayah sama ibu. Ayah sama ibu. Kenapa mereka harus kita jaga benar? Kenapa harus kita jaga benar? Huma as-sababu fi wujudil insani. Karena kedua orang tua kita itu adalah menjadi sebab wujudnya kita di dunia ini. Kalau nggak ada orang tua kita, nggak ada kita. Iya kan? Mulai dari mana? Nggak bisa. Nah, kecuali film Mahabharata ya, bisa lahir dari mana aja ya. Nah, kalau manusia lahir dari manusia. Laula anna uhuma mastaroha walau wasaqahuma matana amta. Maksudnya begini. Andaikan orang tua kalian itu dulu nggak susah payah demi menghidupi kalian, Bapak Aziz yang terhormat, andaikan dua orang tuamu itu nggak susah payah dulu, kalian mungkin nggak bisa seperti ini, ya kan? Sekolah enak, makan enak, baju enak,
ongkos enak. Iya apa tidak? Ya. Nah sekarang bapak tanya, pagi-pagi, ini biasanya penyakit kalian nih. Penyakit kalian, coba jawab dengan jujur ya. Kalau pagi-pagi kalian dikasih uang saku, Ya. dikasih uang saku, oke, dengerin baik-baik. Dikasih uang saku mamanya, 20.000 bisa, 20.000. Kebetulan di tangan mamanya masih ada goceng-gocengan, ada beberapa. Kalian bilang terima kasih dulu, apa goceng lagi? Terima kasih dulu. Jujur. Hah? Nah, itu berarti harus diperbaiki karakter kalian ya. Harusnya apa? Dikasih 20.000, bilang terima kasih terlebih dahulu. Jangan udah dikasih ongkos, mana tanggung mama itu gocengnya. Oh, mamanya itu mau buat beli terasi malah diminta. Iya atau tidak? Nah, mulai sekarang nih, mulai dia pulang dari sini, Bapak Ajis yang terhormat, pulang dari sini besok, pulang dari sini itu Bapak Bisma yang agung. Nah, tidak boleh meleng. Yang penting ini ya, pulang dari sini, kalau pagi-pagi kalian dikasih ongkos oleh mamanya, salaman cium tangan, ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih. Jangan bilang goceng lagi ya. Jangan bilang goceng lagi, apalagi jembat lagi. Ya. Bisa kira-kira. Oke ya, itu dulu ya. Jadi sama bapaknya yang baik, sama mamanya yang baik. Jangan ngomong kasar, jangan nyuruh-nyuruh, jangan teriak-teriak di depan bapaknya. Tidak boleh. Kalau jalan sama bapaknya, jangan serundal-serundul di depannya. Serundal-serundul itu bahasa apa? Pak Yusuf apa serundal-serundul? Nyelonong aja tuh. Selonong. Ya, mulai sekarang dijaga yang baik. Berikutnya operatornya mana? Nah, ini yang maha penting. Kenapa? Jadi hubungan dengan sesama yang berikutnya adalah hubungan kita dengan guru kita. Dengan siapa? Dengan guru kita. Guru kita itu siapa? Guru kita siapa? Guru matematika doang? Guru EPS? Guru agama doang? Apa semuanya? Semuanya. Jadi semua guru yang ngajarin kita itu harus sama. Udah, ngobrolnya ntar dulu Nek, ngobrolnya ntar dulu. Udah, ngobrolnya ntar dulu ya. Jangan sibuk. Kalau sibuk kalian maju, Bapak suruh baca ini. Ya, Bapak gak lama ya. Nanti kalian masuk TV malah ngobrol, kelihatan. Ya. Berikutnya yang harus dijaga hubungan baik itu adalah dengan guru kita. Sebentar. Nah, dengan guru kita, perhatikan baik-baik. Kalian harus punya keyakinan bahwa itu siapa sebelah kiri ngadep ke sini, layarnya ada di sini, Pak Budianto. Budianto. Nah, ngadep ke sini, jangan ke sono. Ya. Oke, yang berikutnya adalah guru. Yang pertama, kalian harus punya keyakinan bahwa satu sisi guru kalian lebih mulia dibanding orang tua kalian. Jangan tersinggung. Dari sisi ini, kalian harus punya keyakinan bahwa
guru kalian mempunyai kelebihan lebih mulia dibanding orang tua kalian. Apalagi kalau guru kalian itu orang tua kalian sendiri. Ya, kenapa? Karena guru-guru kalian itu mendidik roh dan jiwa kalian. Umumnya seperti itu. Sedangkan orang tua umumnya ini ya, umumnya hanya mendidik jasad kalian, ngasih makan, ngasih minum, ngasih ongkos, beliin baju, beliin sepeda, beliin handphone, beliin pulsa, beliin segala macam, beliin sepatu katanya. Oke ya. Sedangkan guru kalian itu mengajari ruh kalian, ilmu pengetahuan. Bukan berarti bapak atau ibunya itu tidak mulia, bukan seperti itu ya. Tapi dari sisi ini kalian harus punya keyakinan bahwa guru kalian punya mulia lebih dibanding orang tua kalian. Jelas ya? Jelas ya? Oke, yang berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah hubungan baik dengan diri kalian sendiri. Hubungan baik dengan diri kalian sendiri. Maksudnya apa? Kalian harus sopan terhadap dirinya sendiri. Sopan apa maksudnya nih? Kalian siswa harus sopan terhadap dirinya sendiri. Misalnya apa nih? Waktunya sekolah. Kemudian ada Piala Dunia atau Piala Eropa misalnya. Piala Dunia kebetulan di Brazil. Nah, Brazil. Siaran langsungnya jam 8. Nah, hari itu kebetulan tim kalian misalnya Argentina atau apalah gitu misalnya jam 8. Kalau sekolah nanti ketinggalan. Kira-kira kalian pilih nonton bola apa sekolah? Yang benar. Atau misalnya begini. Ini biasanya yang perempuan nih. Ada film Korea bagus. Kebetulan jam tayangnya besok jam 9 pagi. Kalau sekolah ketinggalan ceritanya. Nah, ya kan? Kalian pilih nonton apa pilih sekolah? Nah, tuh kan. Nah, jadi kalau kalian pilih nonton, berarti kalian tidak sopan. Tidak sopan terhadap siapa? Terhadap dirinya sendiri. Waktunya sekolah malah nonton main. Ada lagi kemarin. Di kelas nggak ada. Jam bapak nggak ada. Mungkin karena matematika pusing ya. Iya. Begitu jam bapak nggak ada, begitu bapak pulang ketemu di jalan. Nah tuh kan, habis dari mana itu? Bolos. Orang begitu berarti dia tidak sopan terhadap dirinya sendiri. Orang tidak menghargai dirinya sendiri dianggap tidak punya karakter yang baik. Jadi yang berikutnya kita harus sopan sama dirinya sendiri. Udah tahu kita siswa, yang ngikutin apa kewajiban siswa itu apa? Ya. Main game sampai malam. Nah, nggak boleh sampai malam, malah sampai pagi. Ya. Oke, jelas ya. Jadi kalian siswa harus ngikut apa peraturan siswa. Waktunya sekolah, waktunya belajar, waktunya ngerjain tugas. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah kalian harus jaga hubungan baik terhadap sesama siswa. Kalau mau karakter kalian baik, misalnya
Lah, ini keademan pada tidur. Nah, enggak, sebentar. Tenggorokannya kering ya. Oke, yang berikutnya adalah hubungan baik sesama siswa. Yang paling penting begini. Ini yang sering terjadi. Perhatikan, kakak OSIS ngadep ke sini juga. Udah, perhatikan. Ini yang sering terjadi di kelas. Misalnya, pelajaran matematika itu memang paling susah. Di kelas itu jarang yang pinter, paling ada 2-3 orang. Kemudian ada yang duduk paling pojok belakang, atau duduk pojok di depan, di pojok tapi di depan. Susah, nggak ngerjain. Selesainya paling belakangan, diomelin gurunya. Kemudian yang belakang nyeletuk. Itu emang gak bisa-bisa, payah itu. Itu tidak boleh. Jangan merendahkan kemampuan yang kurang. Apalagi begini, misalnya Susi, ketemu Susi lagi diomelin guru. Wes Rawati lagi ngambek, diomelin. Hei Susi, kamu begini. Di belakangnya tuh mampus. Nah, itu tidak boleh, nanti bisa berantem kalian ya. Jadi harus menghargai semua temennya. Nah, ini teman kalian yang baru datang. Jadi tadi pagi dia ketinggalan, akhirnya ikut ambil bel, langsung naik, langsung naik sini. Oh no. Langsung naik. Ke depan dulu Pak Yusuf. Oh no, baru datang dia. Sini ke depan. Satria Saputra, depan. Satria, depan sini. Depan dulu. Nah, orang kita udah mau pulang dia baru datang ya. Nah, udah ikutin. Udah langsung fokus ya. Jadi jangan sekali-sekali merendahkan temennya. Misalnya temennya sepatunya jelek, bajunya jelek, jangan direndahkan. Ya. Oke, berikutnya Pak Ahmadi. Berikutnya. Sudah. Berikutnya adalah yang kita harus jaga hubungan baik adalah dengan lingkungan kita. Terutama waktu di kelas. Apakah kalian masih suka buang sampah di kolong? Bekas jajan di laci? Es teh manis tinggal separuh ditaruh di kolong? Besoknya basi? Mie rebus tinggal separuh ditaruh kolong, begitu pulang lupa, besok ingat sudah jadi basi, jadi kolor, baunya nggak enak. Udah. Kemudian yang berikutnya adalah yang sering terjadi nih, kalian buang sampah sampai masih sembarangan. Udah ada tempat sampah, kalau buang sampah diselipin di pohon. Lo lihat, diselipin di pohon. Baik apa enggak itu? Tidak baik. Jadi orang yang punya karakter baik itu tidak buang sampah sembarangan. Ya. Oke, berikutnya Pak Madi. Nah, ini yang terakhir. Udah, Bapak nggak lama-lama.
Udah. Kalian tulis dulu, Bapak tungguin. Kalian tulis dulu, baru Bapak tungguin. Kalian tulis dulu, Bapak tungguin. Ditulis. Ya udah, cepetan, jangan lama-lama. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Kita belum sholat asar ya. Sudah belum? Artinya begini, Bapak maknain. Oke. Ini bahasa Inggris dimaknain santri. Ini yang ngerti paling Pak Yusuf nih. Harusnya sama Pak Hasan. Oke. Ya ngerti. Bapak maknain dulu ya. When you have confidence ing dalam ari kalane sira anduweni kepercayaan diri. Mananya bahasa Inggris juga. Apa? Ing dalam ari kalane sira anduweni kepercayaan diri. Nah itu you have a lot of fun. Nah itu kalau di ilmu iklal, Mas Alvan, you itu berasal dari you will, ya atau tidak? Kemudian di iklal, ulibat nukilat jadi you. You have a lot of fun. Mongko bakal anduweni sira ing kebungahan. Nanti bahasa Indonesia bagian kalian ya. And when you have fun, mongko nalikane sira anduweni fun itu apa sih? Keceriaan atau kebahagiaan dan kesenangan. You can do amazing things. Mongko sira bakal iso nglakoni perkara-perkara sing membuat sira tercengang. Amazing things itu membuat kita apa ya? Wow gitu ya. Jadi mengerjakan sesuatu yang wow. Nah, pokoknya melakukan terus orang bilang wow. Nah, sekarang tolong salah satu tunjuk tangan yang bisa ngertiin dalam bahasa Indonesia. Jangan kakak Alvis dulu ya, yang siswa dulu, satu orang. Siapa? Oke, udah. Siapa? Hah? Gabriel, silakan maju. Oke, perhatian. Perkenalkan siapa namanya? Namamu siapa? My name is Gabriel. Oh, my name is Gabriel. Kalau bahasa Prancisnya, jenengku Gabriel. Itu bahasa Prancisnya. Oke, ini adalah sebuah kehormatan. Mr. Gabriel akan mengartikan dalam bahasa Indonesia apa yang ditulis di depan itu. Silakan Bapak Gabriel. Ini. Dibaca dulu, kemudian diartiin biar temen yang ngerti.
When you have confidence, you have a lot of fun. And when you have fun, you can do amazing things. Which means, kalau kamu berani atau enggak, misalnya bisa lakukan sesuatu, kamu kan bisa jadi senang gitu. Kalau kamu senang, kamu bisa melakukan sesuatu yang baik atau enggak bagus. Oke, terima kasih Bapak Gabriel. Tepuk tangan dong. Oke, sebuah kehormatan lagi kita panggil yang lain ini. Sebuah kehormatan lagi kita panggil Ketua OSIS, silakan maju ke depan. Ketua OSIS silakan maju ke depan. Mosok kalah sama anak buahnya. Oke ya. Oke. Silakan. Oke, saya ulangi. When you have confidence, you'll have a lot of fun. And when you have fun, you can do amazing things. Nah, silakan diartiin dalam bahasa Indonesia. Ketika kamu mempunyai kepercayaan diri, kamu akan dapat banyak kebahagiaan atau kesenangan. Dan ketika kamu dapat kesenangan, kamu bisa melakukan hal yang luar biasa. Iya. Yeay. Kalau orang sudah percaya diri, tahu kemampuannya, maka dia akan dapetin banyak kebahagiaan. Orang kalau posisi pikirannya bahagia, itu bisa mengerjakan segala sesuatu. Coba kalau kalian bete, patah hati misalnya. Misalnya ada yang patah hati, terus ada PR, matematika lagi. Kira-kira bisa ngerjain apa tidak? Pusing ya. Jadi mungkin hanya ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa di sini. Pesan Bapak itu ya. Besok kalau dikasih saku orang tuanya, bilang terima. Jangan bilang goceng lagi. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.